Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu dan Bapak yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peluncuran Indonesia Store pada hari ini, Kamis 14 Januari 2021. Indonesia Store merupakan salah satu platform digital untuk menggenjot ekspor produk-produk UMKM. Para undangan yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita dengan hikmat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Duduk kembali. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebagai wujud syukur atas terselenggaranya acara ini dan dengan harapan acara ini akan berjalan dengan lancar hingga akhir acara, selanjutnya akan dibacakan doa kepada Ustadz Imam Fathur Razi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami sampaikan bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memimpin doa secara Islami. Bagi yang berkeyakinan lain, dimohon untuk menyesuaikan sesuai keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdal na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas karunia nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini Engkau himpun kami dalam acara launching Indonesia Store. Dengan penuh harapan ya Rabb, semoga semua rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tanpa ada suatu halangan apapun. Dan semoga acara ini menjadi wasilah turunnya keberkahan dan rahmat-Mu bagi kami dan bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, Ya Malikal Mulk,
Indonesia Store adalah marketplace yang merupakan ikhtiar dan upaya kami dalam mendorong peningkatan penjualan produk UKM hingga mampu mengekspor produknya ke luar negeri, sehingga menjadi wasilah untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia makin meningkat, perdagangan Indonesia makin kuat, dan dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Ya Allah, ya Basir, dengan platform ini, semoga produk-produk buatan Indonesia dan produk UMKM karya anak bangsa mudah dikenal, dicintai, diminati, dan dibutuhkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga pertumbuhan produksi dan penjualannya terus meningkat. Ya Allah, ya Alim, jadikan generasi bangsa Indonesia menjadi generasi yang unggul, kreatif, inovatif, dan produktif, sehingga mampu menciptakan produk-produk unggulan serta mampu mendistribusikannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya Allah, ya Qadhi waba'i qarana, lindungilah kami dan segenap masyarakat Indonesia dari bahaya wabah COVID-19. Sehatkanlah saudara-saudara kami yang tertular darinya. Berikan kesadaran kepada segenap masyarakat Indonesia agar senantiasa kompak memeranginya, peduli dan taat terhadap protokol kesehatan. Sehingga atas kuasa-Mu ya Allah, wabah COVID-19 segera berakhir dan hilang di negeri Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah bangsa Indonesia yang kami cintai ini menjadi bangsa yang makmur dan aman, rakyat yang sejahtera, umaro yang adil dan amanah, serta jauhkanlah bangsa Indonesia ini dari perpecahan, permusuhan, bencana, musibah, dan wabah yang menular, sehingga Engkau anugerahkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami yang senantiasa mendapatkan petunjuk untuk menuju ridha-Mu, sehingga Engkau kumpulkan kami kelak bersama orang-orang yang beruntung. Ya Allahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan berserah diri atas segala urusan kami. Maka kabulkanlah doa dan hajat mulia kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan kepada Bapak Kasan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT Merangkap Mongolia, Bapak Johari Oratmangun. Yang saya hormati Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Bapak Ricky Suhendar. Yang saya hormati Bapak Konsul Jenderal RI di Shanghai, Bapak Denny Kurnia. Yang saya hormati juga Bapak Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Bapak Gustanto. Teman-teman para pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan, para kepala dinas yang membidangi perdagangan yang hadir. Yang terhormat juga Ketua HIPMI atau yang mewakili, para perwakilan perdagangan di luar negeri, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat menghadiri acara peluncuran Indonesia Store sebagai salah satu platform promosi digital. Bapak Menteri yang kami hormati, perkenankan kami secara singkat melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, acara hari ini dihadiri oleh
Pejabat Eselon 1 Kementerian Perdagangan, Bapak Duta Besar RI untuk RRT Merangkap Mongolia beserta para konsul jenderal di RRT, dinas yang membidangi perdagangan, serta seluruh perwakilan perdagangan di luar negeri. IDN Store atau Indonesia Store merupakan platform online utamanya untuk mempromosikan produk-produk UKM Indonesia ke luar negeri, khususnya ke pasar wilayah RRT, Hong Kong, dan Taiwan. Platform ini merupakan inisiasi dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang ada di Taipei, Atasé Perdagangan di Beijing, ITPC Shanghai, serta Konsul Perdagangan Hong Kong yang bekerja sama dengan Solusi Ekosistem Global Company atau PT Solusi Ekosistem Global sebagai pengembang dari platform online ini. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang saya hormati, kami laporkan juga bahwa sejak dioperasikan pada November 2020 yang lalu, lebih dari 1.000 pelaku usaha telah bergabung di platform ini dan telah juga terjadi transaksi antara pelaku usaha Indonesia dengan pelaku usaha yang ada di Hong Kong. Meskipun platform ini merupakan platform B2B, namun juga menginisiasi terwujudnya investasi atau rencana investasi dari salah satu investor yang ada di Taiwan untuk sektor produk pertanian, khususnya pisang dan buah naga di Sulawesi Selatan. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Menteri memberikan sambutan dan sekaligus meresmikan platform Indonesia Store sebagai salah satu platform promosi digital bagi produk-produk khususnya UKM Indonesia ke pasar di RRT, Hong Kong, dan Taiwan. Demikian laporan singkat yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan dari Bapak Dirjen. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok kepada Bapak Jauhari Orat Mangun. Dengan hormat kami silakan. Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan yang masih merangkap duta besar di Washington juga nih, kan belum serah terima. Bapak Muhammad Lutfi, Pak Dirjen, Pak Kasan Musri, seluruh jajaran Kementerian Perdagangan maupun kepala-kepala dinas yang hadir, Pak Konjen kita di Hong Kong, di Shanghai maupun di Guangzhou, Kepala Kantor Dagang di Taipei, saya kira Pak Liki dari Indonesia Chamber of Commerce in China, INACHAM, juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Beijing, salam sejahtera buat kita semua. Tentunya pertama-tama saya ingin menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa hari ini berkumpul dalam kegiatan launching platform e-commerce IDN Store secara virtual. Pak Menteri dan hadirin sekalian, tentunya tahun yang lalu tahun susah, mudah-mudahan 2021 jauh lebih baik dengan tahun 2020. Nah, dengan semua tantangan tahun 2020 yang kita hadapi, dengan dukungan dari berbagai stakeholders di Indonesia dan merujuk pada data perdagangan yang telah baru saja dirilis oleh China Customs, sekaligus saya ingin melaporkan kepada Pak Menteri, total perdagangan Indonesia dan Tiongkok untuk periode Januari sampai November, kita belum terima data Desember, itu sudah nyaris 70 miliar US dollar. Jadi tepatnya itu adalah 69,4 miliar US dollar, di mana total nilai ekspor kita itu mencapai 33,1 miliar, jadi meningkat sekitar 6, sekian persen. Tapi kemarin saya mendengarkan briefing dari Jakarta,
pre-statement lebih dari itu 10%. Jadi nanti Bu Marina dan saya dan Pak Dino, ini Pak DCM, Pak Menteri, Pak Dino hadir juga bersama saya, itu meningkat. Sementara import dari Tiongkok itu menurun kurang lebih 11,5%. Dengan demikian kita bisa mengurangi gap trade deficit itu menjadi 3,2 miliar. Dibanding tahun lalu itu turun 66,7%. Saya sangat berharap bahwa di tahun 2021 tren ini bisa berkembang terus. Di masa lalu kita itu ranking kelima di antara negara-negara ASEAN yang melakukan perdagangan dengan China. Di tahun 2020 kita naik jadi ranking keempat. Mestinya kita ranking kedua atau ranking ke-1. Jadi mudah-mudahan dengan adanya IDN Store ini juga akan membawa perbaikan terhadap kinerja ekspor kita. Namun demikian dengan angka-angka tersebut kita juga jangan terlena karena persaingan semakin ketat di Tiongkok, peraturan-peraturannya juga semakin banyak. Saya kira Pak Menteri dan teman-teman sudah menerima laporan juga dari di sini ada beberapa hambatan perdagangan yang proses negosiasinya menurut hemat saya itu tidak akan mudah. Tentunya saya kira dengan kunjungan Menlu Wang Yi dan bertemu juga dengan Pak Menteri Perdagangan dan menteri-menteri lainnya termasuk courtesy call kepada Bapak Presiden dalam kapasitas dia sebagai state counselor, itu dewan negara, itu powerful secara politik dalam sistem politik China, itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di sini. Sayangnya saya tidak bisa dampingi karena pesawat ke Jakarta tidak ada, sekembali dari sana saya harus karantina 28 hari di sini. Jadi daripada begitu Pak Menteri, akhirnya setelah konsultasi dengan Bu Menteri, akhirnya saya putuskan untuk tetap di sini. Nah, tentunya kita berharap bahwa kehadiran UMKM juga dengan memanfaatkan platform digital yang kita punya itu akan semakin bermanfaat kalau istilah kami di sini gempur pasar Tiongkok. Pak Menteri dan hadirin sekalian yang saya hormati, di sektor digital ini yang paling menonjol sekarang di Tiongkok itu mengalami perubahan yang transformatif. Sudah banyak saya berkunjung dan menyaksikan hal tersebut di sini, baik saya, baik Pak DCM maupun atase perdagangan. Nah, Tiongkok selain Amerika itu sekarang memimpin di dunia sebagai ekonomi terbesar digital. Kontribusi digital ekonomi ke GDP mereka itu nyaris 33%. Nilainya itu mencakup nyaris 50% dari total transaksi digital di dunia. Jadi sangat besar, sangat besar. Sementara di kita masih kurang lebih 3%. Nah, dalam konteks itulah kehadiran platform e-commerce IDN Store semakin relevan. Dalam kaitan ini tidak berlebihan apabila saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Kementerian Perdagangan bersama kementerian dan lembaga yang terkait di tanah air, juga dukungan dari seluruh pelaku usaha. Tadi dari laporan Pak Dirjen kita sudah dengarkan dari November saja sudah cukup meluas pengaruhnya atau menarik perhatian dari pelaku-pelaku ekonomi, juga kepada PT Solusi Ekosistem Global atas kerjasama dengan perwakilan-perwakilan juga baik ada di Tiongkok, Hong Kong maupun di Taipei. Mudah-mudahan dengan ini semua target ekspor di 2021 onward itu akan jauh lebih baik dibanding sekarang. Nah, tentunya Pak Menteri sudah di-brief mengenai apa itu platform IDN Store. Mudah-mudahan ini semakin baik juga untuk kita semua. Pak Menteri dan hadirin yang saya hormati, dalam konteks payment gateway ini untuk menopang proses ekspor IDN Store itu telah terintegrasi dengan PayPal, Alipay, WeChat Pay. Di sini lebih banyak dipakai WeChat Pay dan Alipay, Visa Mastercard dan Union Pay. Saya kira ini juga kontribusinya luar biasa. Nah, dalam konteks logistik, IDN Store juga telah terintegrasi dengan PT Pos Indonesia,
Tabita Gracia Indonesia, TGI Express, Yanyo, dan SEG. Yanyo dan PT Pos Indonesia dalam waktu dekat juga akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan China Honden Industrial Park Corporation yang berlokasi di Provinsi Henan. Pak DCM dan Ibu Adnak sudah berkunjung ke sana dan melakukan pembicaraan yang cukup signifikan. Saya dalam waktu dekat juga akan ke sana. Jadi ini dimaksudkan untuk memudahkan distribusi barang dari Indonesia ke seluruh wilayah China daratan. Nanti malam saya dan Adnak akan makan malam juga dengan salah satu importir besar produk-produk dari Indonesia. Mudah-mudahan kita akan memperkenalkan kepada dia juga Iden Store. Tentunya semua ini untuk kepentingan ekspor Indonesia, kinerja ekspor Indonesia, dan kami di KBRI, di seluruh KJRI siap mendukung Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Semoga launching yang dilakukan hari ini, Iden Store dapat semakin berkembang sehingga kedepannya dapat lebih mendorong ekspor produk bernilai tambah dari Indonesia ke Tiongkok daratan, Hong Kong, dan Taiwan. Terima kasih, xie, salam sehat, salam hangat dari kami semua di Tiongkok. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Dubes. Para undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak sambutan Menteri Perdagangan Republik Indonesia sekaligus peluncuran Indonesia Store secara resmi yang akan diikuti dengan penayangan video singkat mengenai Indonesia Store. Kepada Bapak Muhammad Lutfi, dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Indonesia untuk RRT merangkap Mongolia, Bapak Johari Oratmangun, abang saya ini, Konsul Jenderal RI di Hong Kong, Bapak Ricky Sukendar, Konsul Jenderal RI di Shanghai, Bapak Denny Kurnia, Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Bapak Gustanto, seluruh kepala dinas di 34 provinsi. Saya juga diinfo bahwa Ketua Umum HIPMI juga hadir di sini, Saudara Mardani Maming, perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Saya sore ini juga mestinya didampingi oleh Wakil Menteri, meskipun saya tidak bisa lihat di screen saya, dan tentunya pejabat eselon 1 dan eselon 2 dari Kementerian Perdagangan. Saya juga ingin menyapa pimpinan daripada Solusi Ekosistem Global yang telah menginisiasi daripada platform digital IDN Store tersebut. Pak Dubes, seperti Pak Dubes sudah utarakan tadi, bahwa memang perdagangan Indonesia dan Cina dari hari ke hari semakin baik dan kualitasnya juga semakin bagus. Bisa saya umumkan di sini bahwa Indonesia ini sedang bertransformasi. Indonesia sedang berubah, bertransformasi dari negara ekspor barang mentah, barang setengah jadi, menjadi barang industri, dan barang industri berteknologi tinggi. Hal tersebut juga kita lihat trennya makin membaik dari tahun-tahun, meskipun dengan Tiongkok kita masih mengalami defisit yang besar. Oleh sebab itu, saya dalam 2-3 hari dari bulan pertama Januari ini, yang saya dalami adalah permasalahan daripada perdagangan berbasiskan elektronik. Jadi Pak Dubes, Bapak dan Ibu Konjen, pimpinan daripada dunia usaha maupun pemerintahan baik pusat maupun daerah, kita sedang memberikan sebuah kajian bagaimana Indonesia, Kementerian Perdagangan dalam hal ini bisa memastikan bahwa perdagangan berbasiskan elektronik, berbasiskan digital ini mampu mendekatkan pembeli dan penjual. Saat yang bersamaan tentunya kita ingin penjual-penjual Indonesia, produk-produk Indonesia juga bisa menjadi tuan rumah di negaranya, bahkan bisa bermain di pasar regional dan kokoh di pasar global. Oleh sebab itu, saya senang meminjam istilah Pak Dubes tadi, gempur pasar Tiongkok ini menjadi sangat penting. Karena saya digempur oleh banyak platform digital seperti Shopee dan Lazada, dan ini
sesuatu yang mungkin kalau di dalam istilah sepak bola ini serangan balik Pak Dubes. Jadi saya mendukung IDN Store ini sebagai bagian platform, bagian yang sangat penting untuk Indonesia juga mempenetrasi daripada pasar Tiongkok. Bapak dan Ibu, era ini adalah era yang sudah berubah. Ketika kami belajar ekonomi 30-35 tahun yang lalu, kita berbicara tentang ekonomi persaingan. Di dalam persaingan banyak sekali yang menang, tetapi banyak juga pecundang. Di hal ini, tren daripada ekonomi dunia, dari perdagangan dunia sudah berubah. Tren itu berubah menjadi era kolaborasi. Era kolaborasi ini sepertinya mudah disebutkan, mudah diumumkan, tetapi sangat sulit dijalankan karena kolaborasi itu memerlukan kepandaian, kecerdasan tersendiri untuk bisa berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini adalah suatu fatsun baru dalam perdagangan yang menurut hemat saya akan menjadi tren yang cukup lama ke depan. Karena itu kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kita mau menjual sebanyak-banyaknya dan membeli sedikit-dikitnya. Kalau kita bisa melihat sekarang tren di Republik Rakyat Tiongkok itu sudah jelas bahwa supaya kita bisa menjual lebih banyak, kita juga pada saat yang bersamaan harus membuka pasar kita agar terjadi imbal balik yang sama. Oleh sebab itu, kita juga melihat bagaimana aktifnya Republik Rakyat Tiongkok di dalam pembicaraan atau perumusan dan penandatangan daripada RCEP untuk memastikan bahwa pasar mereka yang besar, juga untuk memastikan mereka bisa menjual produk-produk mereka yang berteknologi tinggi kepada pasar-pasar di kawasan kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ini adalah suatu gambaran daripada tren perdagangan ke depan. Kita juga mesti menghasilkan barang-barang yang berkualitas, barang-barang yang bisa berkompetisi dengan barang-barang pasar di regional maupun global untuk memastikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang kita akan kerjakan. Di dalam negeri, kita akan bikin PR kita untuk memastikan bahwa kita mempunyai produk-produk yang baik. Saat yang bersamaan kita memastikan bahwa barang-barang masuk dari luar negeri itu juga berkualitas dan bisa membantu Indonesia baik untuk bersaing maupun untuk berproduksi yang kita bisa ekspor ke luar negeri. Saya melihat bahwa pada saat ini kalau kita melihat dari 10 barang ekspor Indonesia, 3 adalah barang ekspor baru yang merupakan hasil daripada investasi, yaitu yang pertama adalah besi dan baja, nomor 2 adalah otomotif, dan yang paling surprising adalah dari perhiasan. Kita menjual perhiasan lebih banyak daripada sebelumnya dalam sejarah kita, hampir 8 miliar dolar. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah suatu tren di mana perhiasan itu adalah bagian daripada industri yang padat karya, membina banyak UKM, dan ini merupakan suatu tren bahwa kita kerjakan dengan baik, kita bisa dapat mempenetrasi pasar di luar negeri. Oleh sebab itu, kita akan atur daripada persaingannya, seperti Pak Dubes tadi katakan, bahwa Menlu Cina baru datang sebagai State Councilor. Kalau tidak salah saya, dilaporkan oleh Pak Wamen Perdagangan, banyak sekali wishlist Indonesia yang diberikan kepada beliau. Jadi yang pertama, kalau boleh saya utarakan, yang pertama adalah permintaan kita untuk kerjasama untuk komoditas utama kita. Saya tidak sebutkan di sini karena banyak ramai pasarnya, tetapi kerjasama di dalam bagaimana menangani komoditas utama. Yang kedua adalah kita ingin supaya banyak produk-produk baru kita yang bisa menghasilkan. Sebagai laporan kepada Pak Dubes, saya ingin utarakan ada satu yang dimintakan kemarin oleh Pak Wamen saya, yaitu komoditas burung walet. Burung walet ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Saya sudah laporkan sama Bapak Presiden karena saya bilang saya yakin pertumbuhan yang ditargetkan oleh RPJMN akan tercapai oleh Kementerian Perdagangan. Karena satu produk saja yaitu sarang burung walet yang hari ini tidak tercatat di dalam neraca perdagangan kita karena jumlahnya kecil, tetapi sebenarnya dahsyat nilainya.
Jadi Pak Dubes, kita ini penghasil, pengekspor konon kabarnya 2.000 ton burung walet. 110 ton sudah terakreditasi dan dijual langsung ke RRT. Bisa dibayangkan sekarang dari 110 ton itu, 1 kilonya nilainya adalah 25 juta rupiah. Dan yang sisanya itu kita melewati beberapa negara singgahan, yaitu Hong Kong, Vietnam, bahkan juga Malaysia, yang akhirnya ujungnya sampai juga ke RRT. Dan harga tersebut kalau kita hitung, sekarang 2.000 ton saja kali 25 juta adalah 500 triliun, artinya 3,5 billion dolar. Jadi kita akan mengerjakan homework kecil yang bisa menghasilkan nilai-nilai yang luar biasa. Oleh sebab itu, Pak Dubes, ini adalah terobosan-terobosan yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan platform digital tersebut, kita bisa bersama-sama bukan saja mendapatkan importasi daripada Tiongkok, tetapi juga kita bisa memanfaatkan pasar Tiongkok yang jumlahnya 1.600 billion dolar ini bisa juga untuk menjadikan market daripada pasar kita. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita bisa bercerita panjang lebar tentang perdagangan Indonesia dan Tiongkok, tetapi nanti saya akan jabarkan strategi kita pada forum yang lain. Pada hari ini kita ingin mendoakan, mendorong untuk suksesnya IDN Store di Republik Rakyat Tiongkok, termasuk di daerah Hong Kong sebagai bagian daripada pasar yang luas, pasar 1.600 miliar US dollar. Maka dengan itu, Pak Dubes, saya mohon dukungannya kepada platform ini. Saya mohon juga kepada Pak Konjen di Hong Kong, di Guangzhou, dan di Shanghai, juga di Taiwan, untuk memastikan bahwa barang-barang kita bisa bersaing secara baik di negara yang Bapak Ibu pimpin. Oleh sebab itu, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan platform Indonesia Store secara resmi diluncurkan. Mudah-mudahan membawa kebaikan, membawa berkah, dan juga membawa semangat bagi produk-produk Indonesia untuk bisa mendunia, baik secara regional maupun secara global. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM di Indonesia memiliki produk dan kualitas yang tak kalah bersaing untuk dipasarkan di pasar global. Meskipun UKM telah mendapatkan banyak dukungan dari pemerintah, faktanya UKM sulit menembus ekspor karena minim pengetahuan tentang jaringan internasional. Kementerian Perdagangan hadir memberikan solusi kepada UKM dengan program Indonesia Store. Indonesia Store merupakan platform belanja online produk Indonesia. Transaksi B2B dan B2C bisa dilakukan melalui platform Indonesia Store. Lebih dari 1.000 UKM yang telah bergabung dengan platform Indonesia Store. Indonesia Store terintegrasi dengan 3 mitra dagang, yaitu China, Hong Kong, dan Taiwan. Penggunaan bahasa di platform Indonesia Store menyesuaikan target pasar. Pencatatan transaksi dilakukan secara real-time. Platform Indonesia Store memiliki berbagai fitur yang menunjang kemudahan bagi pengguna seperti QR Code Shopping, Live E-Exhibition, Logistik Transaksi, Payment Gateway, layanan pelanggan 24 jam. Konsul Perdagangan Hong Kong telah mengawal pelepasan ekspor perdana produk makanan 3 UKM Indonesia senilai 150.000 US dollar melalui bendera PT Sukses Mandiri Gemilang pada tanggal 7 Desember 2020 yang diimpor oleh perusahaan Forever Harvest Corporation Limited Hong Kong. Sebagai platform B2B, Indonesia Store juga telah berhasil memfasilitasi investasi yang berorientasi ekspor untuk komoditi buah naga dan pisang. Perusahaan Taiwan yang akan berinvestasi telah memiliki pasar ekspor di Taiwan, China, Hong Kong, Arab Saudi, Jepang, dan Dubai. Sebagai pilot project, investasi di lahan 30 hektar di Sulawesi Selatan dari total 1.500 hektar yang disediakan dengan total nilai investasi sebesar 100 juta US dollars. Mari kita sukseskan bersama program Indonesia Store demi mengantarkan UKM Indonesia ke pasar global. Kunjungi platform Indonesia Store.
Kami ucapkan selamat atas diluncurkannya Indonesia Store pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikianlah akhir dari rangkaian acara peluncuran Indonesia Store pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ibu dan Bapak. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.